dalil sahih bahwa seluruh umat Islam pasti masuk surga. Walau tanpa amal, iya, walaupun tanpa amal sama sekali. Tetapi dia mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Pasti dia akan masuk surga. Artinya, dia tidak akan kekal di dalam neraka selama-lamanya. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Banyak sekali umat Islam kadang-kadang saling mengkafirkan sesama umat Islam, seolah-olah rebutan kaplingan surga. Padahal di dalam hadis Sahih Bukhari dan Muslim dijelaskan bahwa seluruh umat Islam pasti masuk surganya Allah Azza wa Jalla, seluruhnya tanpa terkecuali. Hanya saja umat Islam dibagi menjadi 3 kelompok kelak di yaumil qiyamah. Wa kuntum azwajan thalathah. Wa kuntum, dan ada oleh kalian azwajan, yaitu kelompok atau pasangan, thalathatan yang 3. 3 kelompok, 3 pasangan kelak di yaumil qiyamah. Artinya bahwa ada yang as-sabiqun as-sabiqun, orang yang masuk Islam, yang baik Islamnya, yang selalu terdepan di dalam segala amal kebaikan. Mereka akan yadkhulunal jannata bighairi hisabin. Mereka kelak akan masuk surga tanpa hisab sama sekali. Mengapa? Karena seluruh amal ibadahnya telah diterima oleh Allah dan dosa-dosanya sudah diampuni oleh Allah. Maka tidak ada yang dihisab lagi. Karena yang ada tinggallah amal ibadahnya, sedangkan dosa-dosanya sudah diampuni oleh Allah. Ini golongan yang pertama, yaitu golongan yang masuk surga tanpa hisab. Kemudian golongan yang kedua, yadkhulunal jannata bihisabin walau kana yasiran, yaitu umat Islam yang masuk surga tapi dengan proses melalui dihisab terlebih dahulu. Dihitung amal ibadahnya dan juga dosa-dosanya. Dihisab dapat harta dari mana, untuk apa. Kemudian waktunya setiap hari untuk apa saja. Seluruhnya harus diperhitungkan di hadapan Allah Azza wa Jalla. Tetapi mereka walaupun dihisab, mereka tetap masuk surganya Allah Azza wa Jalla tanpa disiksa di neraka. Kemudian golongan yang ketiga, yaitu yadkhulunal jannata ba'da uqubati finnar. Mereka masuk kepada surga, masuk ke dalam surga, tetapi setelah dihukum di dalam neraka. Mengapa? Karena dosa-dosanya terlalu banyak. Umat Islam yang dosa-dosanya terlalu banyak, maka dosa-dosa itu akan ditolak oleh surga. Kalau surga menolak bagaimana? Jadi surga itu tidak mau menerima orang atau hamba atau makhluk yang masih punya dosa, karena surga itu bersih dari noda dan dosa. Sehingga setiap orang yang masih punya dosa akan ditolak oleh surga pasti. Dan dosa-dosa itu pasti akan ditarik, diserot oleh neraka. Neraka akan menyerotnya, menariknya. Karena dosa-dosa itu memang menggemaskan bagi neraka. Oleh sebab itulah, umat Islam golongan yang ketiga, yang banyak dosanya, akan ditarik ke dalam neraka. Untuk apa? Untuk dihilangkan dosa-dosanya. Dosa-dosanya akan dibakar di dalam neraka. Sehingga manusianya juga akan kesakitan. Manusianya akan menderita karena dosa-dosanya dibakar di dalam neraka. Umatnya Nabi Muhammad SAW yang masuk ke dalam neraka tidak akan kekal di dalam neraka selama-lamanya. Walaupun toh ada yang divonis masuk ke dalam neraka cuma 1 hari, ada yang cuma 2 hari, 3 hari, sebulan dan seterusnya. Tetapi ingat, 1 hari di akhirat sama dengan 1000 tahun di dunia. Wa miqdaruhu alfasanatim mimma ta'udun. Kadarnya 1 hari di akhirat itu sama dengan 1000 tahun di dunia. Kalau seandainya manusia divonis masuk neraka selama 2 hari saja, maka sudah sama dengan 2000 tahun di dunia. Sedangkan kelahiran Nabi Isa sampai sekarang baru tahun 2021. Kalau di akhirat baru 2 hari sekian detik. Masya Allah. Oleh sebab itulah mari kita berusaha bersungguh-sungguh menjadi umat Nabi Muhammad SAW yang sebaik-baiknya. Mari kita berlomba istibaqul khairat,
Kalau bisa kita menjadi yang as-sabiqun as-sabiqun. Kalau nggak bisa ya kita harus menjadi ashabul yamin atau ashabul maimanah. Golongan yang kedua yaitu golongan kanan yang masuk surga walaupun dengan dihisab. Jangan sampai kita termasuk golongan yang ketiga, yaitu ashabul shimal, ashabul masy'amah. Ini celaka. Walaupun toh dia tetap masuk surga, tetapi kan harus digodok dulu, dihukum dulu di neraka. Na'udzubillah min dzalik. Bedanya umat Islam dengan orang-orang kafir adalah kalau orang kafir itu masuk neraka khalidina fiha abada. Orang kafir akan kekal di dalam neraka selama-lamanya. Sedangkan umat Islam yang masih punya dosa belum diampuni, maka dosanya akan dibakar dulu di neraka. Kemudian setelah dosanya hangus, habis hilang, dia akan ditarik ke dalam surganya Allah Azza wa Jalla. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, bergembiralah bahwa setiap umat Islam seluruhnya pasti masuk surga. Dasar dalilnya sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Imam Bukhari lihat di dalam Sahih Bukhari nomor hadis 7439 dan di dalam Sahih Muslim nomor hadis 183. An Abi Sa'idin Al-Khudri radhiyallahu an, diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an di dalam hadis yang panjang. Intinya di dalam hadis itu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, syafa'atil malaikatu wa syafa'an nabiyyun wa syafa'al mu'minun wa lam yabqa illa arhamur rahimin. Para malaikat akan memberikan syafaat, para nabi juga memberikan syafaat. Orang-orang yang beriman juga memberikan syafaat. Kemudian tidak tersisa kecuali hanya Allah Arhamur Rahimin, pengasihnya paling pengasihnya para pengasih, juga akan memberikan syafaat. Fayaqbitu qabdatan minan nari fayukhriju minha qauman lam ya'malu khairan qattu. Lalu Allah akan mengeluarkan dari neraka itu kaumnya Nabi Muhammad SAW, lam ya'malu khairan qattu, yang belum beramal, yang tidak beramal pada kebaikan sama sekali. Redaksinya fayukhriju minha qauman lam ya'malu khairan qattu. Allah mengeluarkan kaum itu jumlahnya banyak sekali, yang mereka belum pernah beramal pada kebaikan sama sekali. Inilah keutamaan menjadi umatnya Nabi Muhammad SAW, karena mengesahkan Allah la ilaha illallah, dan karena mengakui Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi dan utusan Allah. Oleh sebab itulah, orang yang di dalam hatinya masih mengakui la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, walaupun toh dia tidak beramal kebaikan sama sekali, tetapi dia tidak akan kekal di dalam neraka. Berbeda dengan orang-orang kafir, berbeda dengan orang-orang musyrik. Mereka kalau masuk ke dalam neraka, maka khalidina fiha abada. Mereka akan kekal di dalam neraka selama-lamanya. Kemudian di dalam akhir hadis, Allah Azza wa Jalla memberikan ridhonya kepada seluruh umatnya Nabi Muhammad SAW. Ridhoya fala askhatu alaikum ba'dahu abada. Ridhoku, maka aku tidak akan murka kepada kalian setelahnya di dalam selama-lamanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, mari berlomba-lomba untuk menjadi golongan yang pertama yang masuk surga tanpa hisab, atau minimal golongan yang kedua, yaitu masuk surga walaupun dengan dihisab. Dan kita berlindung kepada Allah jangan sampai kita termasuk golongan yang ketiga. Amin Allahumma amin.